Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kalian semuanya. Hari ini kita akan membicarakan tentang kebijakan harga pada produk yang baru. Seorang manajer itu harus mengambil kebijakan terkait dengan penetapan harga dari produk yang dihasilkannya. Kategorinya adalah pada produk yang benar-benar baru dan produk lama yang diredesain. Itu memiliki beberapa karakteristik, yaitu informasi mengenai elastisitas itu belum bisa diprediksikan. Kemudian perilaku konsumen terhadap produk tersebut juga belum bisa diduga. Selain itu juga pola konsumsi masyarakat terhadap produk yang baru diluncurkan atau produk lama yang diredesain itu juga belum bisa diprediksikan. Sehingga kalau ini yang terjadi, maka penetapan harga itu bisa didasarkan pada bentuk pasar dari produk tersebut. Kalau kita berbicara tentang bentuk pasar, kita mengetahui bahwa pasar output itu memiliki struktur yang berbeda-beda. Ada pasar persaingan sempurna, ada pasar monopoli, ada pasar monopolistik, ada pasar oligopoli, dan seterusnya. Jadi kalau kita akan menetapkan harga dari produk yang baru atau produk lama yang diredesain, itu kita bisa lakukan dengan melihat bagaimana struktur pasar produk tersebut. Nah, untuk parameter yang bisa digunakan untuk menentukan bentuk pasar dari produk tersebut itu adalah: satu, tingkat hambatan masuk pasar. Apakah produsen itu mudah untuk memasuki pasar tersebut atau sulit? Jadi kalau produsen itu sulit untuk menembus pasar tersebut, maka proses penetapan harganya akan berbeda jika produsen itu sangat mudah untuk memasuki pasar tersebut. Yang kedua, tingkat persaingan di pasar. Apakah tingkat persaingannya itu sangat tajam atau tingkat persaingannya itu tidak terlalu banyak? Kemudian yang ketiga, perkembangan teknologi dari produk tersebut. Jadi ini merupakan parameter yang dapat kita pergunakan sebagai dasar untuk penetapan harga barang-barang yang baru. Misalnya saja, jika hambatan masuk ke pasar itu sulit, artinya produsen untuk dapat menembus pasar itu membutuhkan perjuangan yang sangat berat, maka harga yang ditetapkan itu bisa mengambil pada posisi harga yang tinggi. Tetapi kalau hambatan untuk masuk pasar itu tidak terlalu sulit, maka akan aman bagi seorang produsen itu untuk menetapkan harga barang yang dijualnya itu dengan harga yang rendah. Karena begitu tidak ada hambatan atau hambatannya itu sangat mudah, maka akan banyak pesaing yang masuk di pasar itu. Kalau produsen menetapkan harga yang tinggi, maka dia akan kesulitan untuk dapat menjual barang yang diproduksinya.
Begitu juga dengan tingkat persaingan di pasar. Ini sebenarnya sejalan dengan tingkat hambatan masuk ke pasar. Pada pasar monopolistik itu tingkat hambatannya atau tingkat persaingannya itu lebih besar dibandingkan dengan pasar oligopoli. Pasar oligopoli tingkat persaingannya lebih besar dibandingkan dengan pasar monopoli. Oleh karena itu, semakin rendah tingkat persaingan di pasar, maka kebijakan penentuan harga barang baru itu sebaiknya dilakukan pada harga yang rendah. Kemudian perkembangan teknologi dari produk tersebut. Nah, seandainya produsen itu merupakan satu-satunya orang yang memiliki teknologi untuk menghasilkan produk yang baru ini, maka kebijakan yang dilakukan oleh produsen itu bisa menetapkan harga yang sangat tinggi. Ini biasanya, ini dulu mungkin pernah kita lihat ketika awal-awal produk HP itu diluncurkan. Di awal-awal produk HP itu diluncurkan, teknologi yang memiliki perusahaan yang memiliki teknologi tersebut itu sangat terbatas, sehingga harga HP pada saat itu sangat mahal. Tetapi setelah teknologinya itu dikuasai oleh banyak produsen, maka penetapan harga yang mahal pada produk baru itu menjadi tidak relevan, karena dia akan menghasilkan produk yang tidak akan banyak diserap oleh pasar. Selanjutnya kita akan berbicara tentang bagaimana teknik penetapan harganya. Nah, teknik penetapan harga itu pada dasarnya dikategorikan menjadi dua golongan besar, yaitu penetapan harga yang relatif sangat tinggi pada saat memasuki pasar dalam jangka waktu pendek atau yang biasa disebut dengan skimming price. Ini dilakukan oleh produsen yang memiliki keunggulan teknologi dan teknologinya itu tidak dikuasai oleh banyak perusahaan. Nah, siapa saja yang bisa memasuki pasar dan hambatannya itu sangat kuat untuk masuk pasar tersebut, maka kebijakan penetapan harga yang cocok itu adalah skimming price. Kemudian skimming price itu juga bisa dilakukan oleh perusahaan yang relatif monopoli pada produk tersebut. Kemudian perusahaan dapat membangun hubungan yang baik dengan konsumen dengan membentuk persepsi positif pada konsumen. Jadi kalau sudah ada hubungan yang baik antara perusahaan dengan konsumen dan konsumen sangat mempercayai produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, maka perusahaan itu bisa menetapkan harga dengan metode skimming price. Kemudian skimming price itu juga bisa dilakukan bila diperkirakan permintaan barang tersebut dalam jangka pendek akan cepat meningkat. Berarti untuk yang keempat ini, seorang manajer harus memiliki kemampuan untuk memprediksikan apakah konsumen itu akan sangat tertarik dengan produk yang dihasilkan, sehingga dalam jangka waktu yang pendek konsumen itu terjadi peningkatan permintaan yang sangat tajam. Kalau ini yang terjadi, diramalkan akan terjadi, maka metode penetapan skimming price itu merupakan metode yang tepat yang dapat dilakukan oleh seorang manajer. Kemudian kebalikan dari metode yang pertama tadi, metode yang kedua adalah produsen atau manajer itu harus menetapkan harga yang rendah.
harga yang relatif rendah atau biasa dikenal dengan nama penetration price. Ini bisa dilakukan jika yang pertama hambatan untuk masuk pasar itu relatif lemah. Kalau produsen itu bisa keluar masuk pasar dengan cara yang mudah, maka itu menjadi indikator bahwa di dalamnya itu terdapat persaingan yang cukup tajam. Akan banyak sekali produsen yang menghasilkan barang serupa di sana, sehingga kebijakan penetapan harganya lebih baik adalah menetapkan harga produk baru dengan tingkat harga yang rendah. Kemudian yang kedua, bila perusahaan yakin produknya bisa menguasai pasar dalam jangka yang panjang, itu juga bisa menetapkan metode penetration price pada produk baru yang dihasilkan. Kemudian hubungan dengan konsumen itu belum terbangun. Artinya bahwa karena ini merupakan produk baru, kemudian produsen itu belum banyak memiliki jalinan komunikasi dengan konsumen. Kemudian dia menemui konsumen-konsumen yang baru, kemudian dia belum memiliki konsumen yang minded begitu, maka penetapan harga yang rendah itu merupakan kebijakan yang tepat. Nah, bagaimana dengan iklan? Jadi biasanya kalau untuk produk-produk baru itu produsen terutama pada pasar monopolistik itu akan melakukan pengiklanan dengan tujuan supaya produk yang dihasilkan itu dikenal oleh masyarakat, dikenal oleh konsumen, dan konsumen mendapatkan informasi yang lebih detail tentang produk tersebut. Maka kita akan mencoba untuk melihat kalau perusahaan itu melakukan kegiatan pengiklanan produk, sebenarnya faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi keberhasilan dari sebuah iklan yang dilakukan oleh produsen atau manajer. Yaitu yang pertama adalah pesan yang disampaikan. Kemudian yang kedua, bentuk dan cara penyampaian pesan. Kemudian yang ketiga, media yang dipergunakan, ketepatan waktu dan model yang dipergunakan. Jadi ketika kita akan menyampaikan akan membuat iklan dari produk yang akan kita hasilkan, maka kita harus memilih pesan yang cocok untuk produk yang baru kita luncurkan. Apa keunggulan-keunggulan dari produk yang baru kita hasilkan itu harus ditonjolkan dalam periklanan tersebut. Kemudian yang kedua, bentuk dan cara penyampaian pesannya. Bentuk dan cara penyampaian pesan itu juga merupakan faktor yang seringkali mempengaruhi keberhasilan iklan, keberhasilan dari pengiklannya ya. Kita ini juga tergantung kepada produk ya, produk yang kita hasilkan, jenis produk yang kita hasilkan. Produk itu ditujukan untuk konsumen yang mana? Untuk konsumen anak-anak, atau untuk konsumen dewasa, atau untuk konsumen remaja. Sehingga sebaiknya kita membuat iklan disesuaikan dengan segmen dari konsumen pada produk tersebut. Kemudian media yang dipergunakan, apakah sekarang media itu ada dua ya, ada media online, ada media offline. Kalau online kita bisa memanfaatkan sarana yang saat ini banyak kita temui, bisa di medsos, bisa di web, kemudian bisa di marketplace dan lain sebagainya. Kemudian kalau media pemasaran offline itu biasanya kita bisa melalui pembagian
leaflet, kemudian melalui pamflet dan lain sebagainya. Kemudian ketepatan waktu mengiklankan produk tersebut. Jadi pemilihan waktu, misalnya saja ketika kita ingin membuat iklan melalui media televisi, maka kita harus melihat kapan kita akan mengiklankan produk kita sesuai dengan jenis acara yang ada di produk tersebut. Jadi kalau produk kita memang disegmenkan untuk orang tua misalnya, maka acara yang tepat yang dapat kita masuki untuk iklan itu adalah acara-acara yang biasa disimak oleh orang-orang dewasa atau orang-orang tua, misalnya berita, kemudian talk show dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalnya acara itu anak-anak, ya bisa kita iklankan produk kita itu melalui tayangan acara film-film kartun atau acara anak-anak yang lain. Kemudian kita juga harus menentukan siapa model yang akan kita pergunakan yang akan mengiklankan produk kita. Itu makanya kenapa sering perusahaan-perusahaan itu memilih artis, kemudian orang-orang yang terkemuka, orang-orang yang dipandang dapat mempengaruhi opini masyarakat itu sebagai model iklan, atau orang yang saat ini sedang tren di media sosial diangkat menjadi model iklannya mereka. Kemudian untuk menghitung biaya yang optimal untuk iklan itu kita dapat mempergunakan rumus seperti ini ya. Jadi tambahan keuntungan itu adalah tambahan biaya iklan dibagi dengan tambahan produksi. Atau kalau mau dirumuskan itu adalah tambahan keuntungan itu sama dengan tambahan iklan, tambahan biaya iklan yang dikeluarkan, atau tambahan biaya iklan yang dikeluarkan dibagi dengan tambahan output atau tambahan produksi yang bisa dihasilkan, itu nilainya sama dengan keuntungan atau CM. Nah, ini rumus yang dapat dipergunakan untuk menghitung berapa sih sebenarnya biaya iklan optimal yang dapat dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, ini contoh-contoh soal yang bisa kalian coba untuk kerjakan untuk latihan bagaimana menghitung dampak dari periklanan terhadap penjualan produk. Begitu materi kita pada hari ini. Selamat belajar, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.